Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibrah Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang protes penganut agama punah terhadap Islam. Jadi akhir-akhir ini semakin banyak kasus penghinaan atau provokasi-provokasi terhadap suatu agama, dan ini dilakukan oleh beberapa agama terhadap agama yang lain. Salah satunya banyak sekali yang terjadi pada Islam. Meskipun Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, malah Islam yang seringkali mendapat bullying atau mendapat hujatan-hujatan. Salah satu yang paling parah adalah hujatan yang dilakukan oleh para penganut agama punah terhadap Islam. Padahal kepunahan agama mereka itu bukan disebabkan oleh datangnya Islam. Kepunahan agama mereka ini sudah terjadi sejak Islam belum datang. Anehnya, yang mendapat proses keras, yang mendapat protes atau katakanlah hujatan, ini malah Islam. Entah apa maksudnya. Mereka menilai bahwa Islam telah merampas anak bangsa Nusantara ini dari agama yang punah itu. Dan konon agama itu sekarang akan bangkit karena tokohnya dinilai melakukan balas dendam terhadap Islam yang telah merampas masyarakat Nusantara dari agama itu. Islam di Indonesia, bahkan di dunia ini, telah banyak memberikan sumbangsih peradaban. Di Indonesia atau di Nusantara, Islam merupakan agama yang menyempurnakan keluhuran budaya dan peradaban Nusantara. Kita akui memang peradaban Nusantara sangat tinggi. Akan tetapi, sebelum kedatangan Islam, ada beberapa hal dalam peradaban Nusantara ini yang kira-kira masih cukup perlu disesuaikan agar menjadi lebih luhur lagi, lebih mulia lagi. Dan Islam sejak datang ke Nusantara melakukan penyempurnaan terhadap keluhuran budaya Nusantara dan peradaban Nusantara. Tetapi saat ini Islam dituduh sebagai perusak budaya Nusantara. Padahal Islam ini bisa diterima di berbagai belahan dunia. Ketika Islam masuk ke Eropa, di sana Islam membangun peradaban Spanyol yang pada saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa. Sedangkan Eropa ketika itu masih mengalami abad kegelapan atau abad jahiliyah karena doktrin-doktrin agama. Ketika Islam masuk ke Asia, juga memberikan pencerahan-pencerahan dan penyempurnaan-penyempurnaan. Karena memang Islam merupakan agama yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan agama yang dikreasi oleh manusia. Kemudian sumbangsih peradaban dan ilmu pengetahuan yang dibawa oleh Islam ini malah dibanding-bandingkan dengan budaya Nusantara. Ini merupakan sebuah gerakan yang sebenarnya jika dirunut dengan pikiran yang jernih bisa mengadu domba keutuhan antara Islam dengan Indonesia yang sudah berabad-abad berjalan sangat rukun.
Sejak dulu di Indonesia sudah ada beberapa agama, ada ratusan bahkan mungkin ribuan suku. Tetapi seperti yang kita saksikan aman-aman saja. Akan tetapi akhir-akhir ini di era kebebasan berpendapat, terutama di media sosial ini, tiba-tiba ada segolongan orang yang mengaku bahwa agamanya punah akibat Islam, melakukan fitnah-fitnah terhadap Islam. Dan saya sebagai seorang muslim tentu saja keberatan. Dan konten ini saya maksudkan untuk membela agama saya. Saya terlahir sebagai orang Jawa asli, tetapi saya lebih memilih Islam. Selain saya dilahirkan dari keluarga Islam, ternyata setelah saya kaji dan saya nalar, Islam ini sangat cocok dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, saya sebagai orang Jawa, sebagai seorang santri, saya tetap memilih Islam. Banyak sebenarnya di dunia ini agama yang sudah punah. Akan tetapi tidak semua penganutnya melakukan protes. Setidaknya di dunia ini pernah ada 2.500 agama dan mayoritas sudah punah. Salah satu yang sudah punah adalah agama Aztec, kemudian Mitraisme, Chatarisme, Orpisme, Olmec, Celtic Pagan, Etruskan, Zoroaster atau Majusi, Vedisme, Minoaisme, Mesopotamian, dan Atenisme. Ini hanya beberapa ya. Agama-agama ini telah punah, tetapi penganutnya ini bisa menerima kenyataan. Terus kenapa sih sebuah agama itu bisa punah? Paling tidak ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor pertama yang menyebabkan sebuah agama bisa punah adalah agama itu tidak bisa menjawab perkembangan peradaban. Jika ada sebuah agama yang stagnan, tidak bisa menjawab perkembangan peradaban manusia yang begitu cepat, maka tentu saja agama itu akan ditinggalkan dan pada akhirnya punah. Dan alhamdulillah agama saya Islam ini sangat bisa bahkan melampaui perkembangan peradaban zaman. Bisa kita bayangkan pada abad ke-6 Masehi, begitu Islam era Nabi Muhammad SAW diturunkan, Al-Quran sudah berbicara tentang tata surya. Pada saat itu belum ditemukan teleskop dan sebagainya. Islam juga sudah membicarakan pertumbuhan janin dalam rahim. Islam atau Al-Quran sudah membicarakan gunung api dalam dasar lautan. Bahkan hingga kini masih ada tradisi bahsul masail atau pembahasan hukum-hukum Islam tentang masalah aktual, sebagaimana bayi tabung, jual beli order dan sebagainya. Oleh karena itu, makanya insya Allah Islam ini tidak akan punah. Bisa saja berpindah dari suatu negara atau tempat, tetapi tidak akan punah hingga akhir zaman. Karena Islam bisa menjawab perkembangan zaman. Faktor kedua dari punahnya sebuah agama, jadi biar tidak menyalahkan pihak luar saja, kenapa agama mereka bisa punah? Karena faktor yang kedua ini, agama tersebut bersifat doktrinal, tidak bisa dinalar secara logis dan jernih. Seperti kita tahu, masyarakat saat ini sudah berpikir secara logis dan kritis. Jadi apabila ada sebuah agama yang hanya bisa dipahami secara doktrinal, tidak bisa dinalar secara logis, maka tentu saja akan punah. Alhamdulillah Islam sangat logis. Keberadaan Rasulullah SAW itu sangat nyata. Catatan sejarahnya ada, bahkan data internalnya ada, Al-Quran dan hadis, data eksternalnya ada,
dari kitab-kitab agama lain seperti agama Yahudi dan agama Nasrani ada di sana. Dan juga tapi kitab-kitab yang klasik ya, kitab-kitab yang saat itu benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini manusia seutuhnya. Manusia yang bisa diraba kulitnya, bisa dilihat wajahnya, bisa dicium aroma tubuhnya, dan bukan manusia atau makhluk setengah gaib. Makanya bisa disempurna. Kemudian juga Islam ini sangat logis. Salah satu contoh yang kecil ya, daging anjing dilarang dalam Islam karena mengandung virus rabies. Kemudian juga cara mencuci najis dari anjing dan babi ini menggunakan dicuci 7 kali dicampur dengan debu suci. Menurut para peneliti, ternyata dalam debu itu ada zat yang bisa membunuh atau meminimalisir virus rabies. Kemudian soal warisan, ini kan biasa yang sering dikritik. Warisan, kenapa perempuan mendapatkan bagian yang kurang banyak, lebih sedikit dari anak laki-laki? Ya karena perempuan secara psikologis itu tidak dibebani oleh tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Oleh karena itu pantas saja kalau perempuan mendapat bagian warisan yang lebih sedikit dari anak laki-laki. Kemudian juga poligami, ini kan yang paling banyak dikritik oleh orang-orang di luar Islam adalah poligami. Ini merupakan jawaban daripada ketidakseimbangan demografi. Kita tahu bahwa seperti yang dikatakan oleh hadis Rasulullah, di akhir zaman jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Tentu saja perempuan membutuhkan pelindung karena jumlah laki-laki lebih sedikit. Islam mengizinkan untuk berpoligami dengan syarat adil, bukan serampangan. Oleh karena itu, secara fitrah poligami ini bisa diterima oleh akal karena dengan tujuan melindungi perempuan-perempuan yang tidak mendapat bagian suami dalam tanda kutip, tetapi syaratnya sangat ketat. Itu pun kalau ada kesepakatan dari istri secara hukum negara. Kemudian juga arak dilarang. Kenapa arak dilarang? Ya karena kalau kita mabuk maka saraf otak kita akan putus. Dan juga ini Rasulullah dalam hadisnya melarang kita minum dalam keadaan berdiri. Ternyata para ahli di akhir-akhir zaman ini menemukan bahwa orang yang melakukan kebiasaan minum sambil berdiri, ginjalnya berisiko. Ada juga misalnya Rasulullah menganjurkan untuk tidur miring ke kanan, karena apabila kita tidur miring ke kiri itu akan menghambat atau menekan kerja jantung. Jadi Rasulullah saat itu yang seorang yang buta huruf sudah bersabda tentang sesuatu yang saat itu mungkin seperti hayalan, tetapi oleh ilmu pengetahuan dibuktikan bahwa Islam sangat logis. Oleh karena itu tentu saja Islam tidak akan punah. Faktor ketiga kenapa sebuah agama bisa punah, dan ini mungkin ya memang mungkin di Indonesia banyak yang log out dari Islam, tetapi di negara-negara yang logis, masyarakatnya berpikiran logis, tidak doktrinal, tidak mempercayai mitos-mitos seperti kemunculan tokoh anu dalam agama yang punah itu. Di Inggris, kemudian dan beberapa negara Eropa dan Jepang yang orang yang sangat logis ini, akhir-akhir ini malah banyak yang login ke dalam Islam. Bahkan kejadian buruk pun seperti invasi Wahyudi ke Palestina ini malah direspon oleh masyarakat Eropa
Mereka penasaran kenapa orang Palestina bisa sekuat itu. Akhirnya banyak di antara mereka yang mempelajari Al-Quran. Dan ternyata mereka menemukan jawabannya dan akhirnya dengan sukarela bersyahadat. Jadi kemudian faktor ketiga ya, dari kenapa sebuah agama bisa punah adalah konsep ketuhanan yang rancu dan rapuh. Ya, kalau konsep ketuhanannya atau teologinya bikin bingung, tentu saja orang-orang yang berpikiran jernih akan meragukan. Kemudian lama-lama akan ditinggalkan. Sedangkan Islam, konsep ketuhanannya sangat jelas. Allah itu bisa dikenal baik dengan spiritual maupun dengan nalar. Karena konsep ketuhanan untuk mengenal Allah sangat sederhana. Allah ya Allah, bukan setengah Tuhan, bukan setengah makhluk, bukan harus disembah dengan perantara. Dan kalau ada yang menuduh Muslim menyembah batu di Ka'bah, itu berarti mereka kopinya kurang kental, karena mengkritik agama orang meloncat pagar tanpa mempelajari, tanpa konfirmasi secara jelas. Islam beribadah menghadap ke Ka'bah, Baitullah, bukan menyembah Ka'bahnya, tetapi hanya penyamaan arah. Allah tidak disembah melalui perantara. Kemudian penyebab keempat sebuah agama bisa punah adalah bertentangan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan kebutuhan dasar manusia yang sehat. Kalau ada agama yang kurang cocok dengan kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia, tentu saja akan punah. Nah, dalam Islam, bukankah manusia ini termasuk makhluk yang omnivora, memakan apapun? Makanya dalam Islam diatur manusia Islam boleh memakan apapun. Boleh memakan tumbuhan, boleh memakan daging binatang. Hanya beberapa binatang atau tumbuhan yang dilarang karena itu membahayakan. Dan secara ilmiah memang tubuh manusia juga membutuhkan asupan-asupan protein, mineral yang dari nabati juga hewani. Jadi sangat logis Islam. Islam juga membolehkan manusia untuk menikah, memiliki pasangan. Ya karena memang itu fitrah manusia, kebutuhan manusia yang wajar. Juga Islam boleh membela diri. Peperangan dalam Islam rata-rata hanya untuk self defense, untuk bertahan diri. Perang-perang besar yang terjadi sejak zaman dulu hingga kini yang melibatkan orang Islam adalah perang dalam rangka membela diri. Ini insya Allah akan kita bahas dalam video yang selanjutnya ya. Kemudian juga faktor kelima kenapa sebuah agama bisa punah adalah agama tersebut tidak memiliki kitab suci atau belum dikarang kitabnya. Ya, karena sebuah agama pasti memiliki kitab pedoman. Apabila ada sebuah agama tidak memiliki kitab suci atau memiliki kitab suci yang dikarang oleh manusia, bukan wahyu dari Tuhan, tentu saja akan banyak kejanggalan, akan banyak mendapat kritik. Sedangkan Islam, Al-Quran jelas otentik, karena apa yang dijelaskan Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan akal yang waras, dengan akal yang sehat. Bahkan Al-Quran memberikan tantangan kepada seluruh manusia dan jin untuk membuat satu ayat saja yang bisa menyamai Al-Quran. Kemudian juga Al-Quran ini, setiap apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran pasti menguntungkan manusia. Dan setiap apapun yang dilarang oleh Al-Quran pasti berbahaya bagi manusia. Jadi yang paling mengerti manusia adalah Allah, dan Allah berfirman dalam Al-Quran sebagai pedoman. Kemudian faktor keenam kenapa sebuah agama bisa punah, karena tidak bisa diterima secara universal, hanya cocok diterapkan di wilayah tertentu. Jadi
ada pemahaman bahwa seseorang yang lahir di wilayah ini harus menganut agama ini. Padahal kan undang-undang membebaskan orang Indonesia untuk menganut agamanya masing-masing. Tidak usah melonjak pagar, tidak usah menyentuh agama lain. Dalam hal ini saya juga menyayangkan apabila ada dai-dai Islam yang suka mengkritik agama orang. Itu tidak perlu. Yang paling penting kita adalah bagaimana menumbuhkan keimanan dan kecintaan umat Islam terhadap agamanya. Tidak perlu kita mengkritik agama orang lain. Kemudian begini, agama tersebut, agama yang punah ini biasanya hanya diterapkan secara lokal, tidak universal, dan terbukti hingga kepunahannya tidak dianut oleh bangsa manapun selain di Nusantara ini. Sedangkan Islam sebaliknya, Islam ini bisa diterima dimanapun oleh manusia dari ras apapun. Ketika Islam masuk ke Eropa, Islam menyesuaikan diri atau bisa berkompromi dalam tanda kutip dengan budaya setempat. Islam ketika datang ke Cina juga berasimilasi dengan budaya Cina, dan demikian juga ketika Islam datang ke Nusantara berasimilasi dengan budaya Nusantara, dan itu membuat budaya Nusantara semakin kaya dan semakin adiluhung. Saya akui sebagai bangsa Indonesia, budaya Nusantara memang sangat luhur, dan itu disempurnakan oleh Islam, sehingga seperti apa yang diterapkan oleh kaum muslimin mayoritas saat ini, bukan kaum muslimin yang mendapat doktrin-doktrin yang oleh Nabi tidak disetujui. Nah, Islam ini cocok dengan agama manapun. Ketika itu Arab dalam degradasi moral, Islam diturunkan di sana. Islam memperbaiki moral Arab. Ketika Islam datang ke Eropa, di Spanyol, Islam membuat Eropa maju dalam bidang peradaban dan ilmu pengetahuan. Ketika Islam datang di wilayah Irak, Baghdad, saat masa Bani Abbasiyah, saat itu Baghdad menjadi mercusuar dunia, menjadi megapolitan, pusat peradaban, pusat perdagangan, dan segala pusat ilmu pengetahuan. Makanya marilah kita banyak baca tentang Islam, terutama bagi mereka yang ngamuk-ngamuk ini, agar ketika interupsi terhadap Islam itu punya data yang valid. Jadi tidak ada buruk sangka terhadap Islam. Nah, kemudian demikian juga di Indonesia, ketika Islam datang ke Indonesia, lahirlah kaum muslimin yang welcome dengan Islam, juga tetap melestarikan budaya Nusantara. Kami para santri ya tetap sholat, ya tetap memelihara keris. Ini saya punya keris. Kami para santri ya sholat, ya puasa, ya membakar menyan. Memangnya enggak boleh? Kemudian mungkin Islam oleh para pengkritiknya ini hanya dipandang dari segi Islam yang sudah menjadi sekte-sekte yang oleh Rasulullah tidak diakui. Karena perlu diketahui, Islam memang terpecah menjadi 73 golongan, dan hanya satu golongan yang oleh Rasulullah itu dijamin selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. 72 yang lain tidak diakui, sudah sekte. Kemudian kenapa sebuah agama bisa punah? Faktor yang ketujuh adalah agama tersebut tidak memberi sumbangsih pada peradaban. Islam membangun peradaban di Spanyol sekali lagi,
di Irak Abbasiyah. Bahkan para ilmuwan Islam saat itu di tahun 750-an Masehi sudah menyusun dasar-dasar ilmu modern seperti penemuan kamera, dan itu diplagiat oleh ilmuwan barat saat ini. Ada algoritma, angka atau numerasi yang kita pakai saat ini kan angka Arab, bukan angka Romawi. Pada masa Sayyidina Utsman sudah dibentuk angkatan laut. Pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, beliau sudah menyusun sistem administrasi negara. Bahkan Islam juga menghapus kasta. Islam mengangkat kesetaraan gender. Kemudian juga saat itu Eropa masih abad ke-8. Islam sudah menjadi mercusuar. Nah, agama yang punah ini ya mungkin berkontribusi terhadap peradaban, tetapi hanya bersifat lokal. Tetapi Islam, penemuan-penemuan ilmuwan Islam itu hingga kini dasar-dasarnya sudah ditemukan dan dikembangkan oleh ilmuwan Eropa, dan sayangnya mereka mengaku itu sebagai karya mereka sendiri, dan manfaatnya bisa kita gunakan oleh bangsa manapun, oleh penganut agama manapun di berbagai belahan dunia. Kemudian kenapa sebuah agama bisa punah? Faktor ke-8 adalah tidak ada visi ke depan. Jadi agama yang punah-punah itu, yang sudah tidak ada, itu mereka mungkin ya hanya berkutat di memori-memori kisah manis masa lalu, mengenang kejayaan masa lalu. Jadi cita-cita ke depan itu kurang tersusun. Sedangkan Islam bisa dibayangkan pada abad ke-8 itu sudah merancang prototipe pesawat. Bahkan banyak di antara ahli hukum Islam itu yang berijtihad atau menggali hukum bagaimana hukumnya sholat di udara. Artinya para ulama Islam, bahkan ulama di bidang ilmu agama, sudah menghayalkan bahwa suatu saat manusia akan sholat di atas kapal terbang. Nah, mereka juga, para ilmuwan ini saat itu sudah melakukan operasi bedah. Mereka juga menemukan ilmu navigasi dan banyak lagi. Ya meskipun dasar-dasarnya diletakkan oleh bangsa Yunani, tetapi pada era ini ilmuwan Islamlah yang mengembangkan. Dan akhirnya diplagiat oleh ilmuwan Eropa. Sayangnya mereka tidak mengakui sebagian besar dari karya-karya kaum muslimin. Hanya mereka misalnya menyebut Ibnu Rusdi dengan Averroes, Ibnu Sina dengan Avicena, Al-Jabri dengan Al-Jabr. Oke, kemudian kenapa sebuah agama itu bisa punah? Faktor yang ke-9 adalah tidak teruji waktu. Islam alhamdulillah aktual dengan masa apapun, karena Islam, Al-Quran ayat pertama kali itu sudah memerintahkan untuk iqra, untuk membaca apapun, yang tersirat maupun tersurat, yang tekstual maupun kontekstual. Oleh karena itu Islam akan tetap teruji oleh waktu. Oleh karena itu tidak punah seperti mereka yang konon akan mengusir Islam dari Nusantara ini. Oke, pesan saya terhadap saudara-saudara saya senusantara yang sudah meloncat pagar berkomentar kurang baik terhadap Islam, saya berpesan, silahkan bangkit, silahkan agama agama Anda dibangkitkan lagi dari kepunahannya tanpa menggusur agama orang lain. Kita sportif saja. Sebuah agama apabila bisa memberikan solusi terhadap permasalahan hidup manusia, otomatis akan banyak dianut orang, dan itulah yang dilakukan oleh Islam. Kemudian silahkan iklankan agama Anda tanpa black campaign tentang agama orang lain. Kemudian jika agama Anda baik,
orang pasti akan tertarik. Dan juga mari kita buktikan agama kita masing-masing, bahwa agama kita masing-masing adalah agama yang terbaik dengan ucapan dan tindakan. Kemudian juga marilah kita jangan terlalu terlena dengan romantisme masa lalu. Agama akan diuji kebenarannya itu apabila teruji oleh sejarah. Di masa lalu, di masa kini, dan di masa akan depan itu bisa dinalar secara logis dan bisa memberikan solusi terhadap permasalahan manusia. Dan juga saya berpesan, ini pesan yang sangat penting, hati-hati. Hati-hati karena kita di tahun 2025 ini akan memasuki era Kolosebo. Nah, ini kalau saya ngomong Kolosebo soal kejauhan mesti diklaim. Ini bukan milik Islam. Ingat ya, ini yang merumuskan adalah Jangka Jayabaya, Sunan Giri Kedaton, dan diperkuat oleh Raden Ronggowarsito. Jadi tidak usah kita rasis. Memang orang Jawa, tapi beragama Islam. Di tahun 2025 ini kita akan masuki Kolosebo. Nusantara akan bersih-bersih. Nusantara akan melakukan penyeimbangan untuk menyambut kejayaannya. Dan siapapun yang berniat buruk terhadap Indonesia, terhadap Nusantara, dan para orang-orang yang memantik kebencian akan dihukum. Siapapun itu, baik dari agama manapun, dari ras apapun. Jika kita tidak menghentikan ujaran-ujaran kebencian ini, Allah akan menghukum kita melalui penyelarasan alam. Mohon maaf apabila diskusi kita kali ini agak emosional ya, karena agama saya disentuh, disentil, dan mereka meloncat pagar. Demikian mungkin, mohon maaf. Rahayu. Nah ini nanti diklaim lagi ya. Saya Jawa kok. Kebetulan beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.